dengan saya Nia Miftaul Janah dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak real COVID-19 dalam sisi kependudukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan kependudukan itu apa atau penduduk itu apa. Jadi, penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanan yang bersangkutan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dan untuk kualitas penduduk sendiri adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukur dasar untuk mengembangkan kemampuan dan kenikmatan hidup sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan yang layak. Itu tadi pembahasan atau sekilas pengertian dari kependudukan. Saya akan mencontohkan desa saya sendiri, yaitu Gedung Panji. Masyarakatnya sangat berpengangguran, mayoritas pekerja adalah wira swasta. Mari. Dengan salah satu warga sekitar bagaimana pendapat mereka tentang wabah COVID-19 terhadap penduduk yang ada di sekitarnya. Mari kita tanya. Baik, saya akan mulai. Boleh Mbak, saya ingin bertanya tentang COVID-19 terhadap penduduk warga Gedung Panji? Boleh. Ya, sebelumnya saya mau tanya, nama Mbak siapa? Erlina. Erlina. Ya, dengan Mbak Erlina. Menurut Mbak, bagaimana cara penduduk Gedung Panji ini mengatasi wabah COVID-19? Kami masyarakat di sini semuanya mengurangi kegiatan untuk berkumpul-kumpul bersama ya, soalnya sama pemerintah kan dilarang juga. Jadi kami mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya masyarakat untuk mencegah itu loh, mencegah masyarakat yang masih berkerumunan berkumpul sama orang-orang banyak? Kalau ada yang kumpul-kumpul gitu ya, itu di sini pasti ada petugas yang mendatangi terus menyuruh mereka agar cepat pergi dari kerumunan gitu. Oh iya. Jadi di sini ketat ya Mbak, warga Gedung Panji? Ya cukup ketat menurut saya sih. Oh iya. Ya. Baik, apa yang dirasakan penduduk akibat COVID-19? Maksudnya penduduk Gedung Panji, Mbak? Ya perekonomian jadi macet ya Mbak ya, karena kebanyakan kan ada yang berusaha gitu ya, usahanya jadi macet. Karena apa? Karena mau kirim apa-apa ke kota juga nggak bisa. Semuanya kan jadi macet, jadi perekonomian jadi susah. Terus anak-anak juga mengeluh kelamaan lama di rumah, nggak bisa sekolah. Mereka juga mengeluh bosan di rumah. Ya seperti itu Mbak. Iya. Baik, selanjutnya Mbak, berapa jumlah kematian dan angka kelahiran semenjak adanya COVID-19? Apakah naik atau turun atau sama saja Mbak? Kalau kematian sama saja ya Mbak ya, nggak ada peningkatan. Kalau kelahiran untuk tahun ini lumayan banyak. Iya. Akibat lockdown ya Mbak mungkin? Ya mungkin karena itu juga, karena banyaknya pengantin baru juga Mbak. Iya. Untuk Mbak sendiri, apakah terganggu dengan adanya wabah COVID-19 ini Mbak? Kalau saya sendiri ya terganggu juga ya Mbak ya. Karena apa? Karena saya sendiri juga punya usaha saya jadi agak macet ya Mbak ya, karena mau apa-apa susah, mau kemana-mana nggak boleh.
dampaknya juga sama keluarga saya yang ada di kota, nanti nggak bisa pulang karena adanya ini. Jadi saya sendiri merasa sangat susah menurut saya karena adanya wabah ini. Ya. Ya Mbak, terima kasih Mbak Erlina, sampai bertemu Mbak. Ya. Itulah pendapat dari salah satu warga sekitar yang mengeluh akibat COVID-19. Dapat kalian lihat sendiri, kanan kiri kalian banyak yang tutup karena nggak ada di rumah, nggak boleh mudik. Terus di sana banyak yang pengangguran, tidak bisa bekerja. Kalian bisa lihat sendiri itu. Terus itu ada yang pengangguran juga, nggak ada kerjaan di rumah. Selanjutnya saya akan menayangkan dari berita Tribun Mando TV. Presiden Jokowi menetapkan wabah virus corona menjadi bencana nasional. Sementara ini pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dengan berbagai cara. Menurut Menko PMK, virus corona memacu peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Dari yang tidak miskin bisa mendadak miskin karena wabah ini, jelas Menko PMK. Di situ kalian dapat melihat bagaimana penduduk Indonesia untuk bertahan hidup. Sangat miris pemerintah Indonesia saat melihat penduduk Indonesia yang seperti itu. Itulah tadi sekilas berita dampak COVID-19 terhadap sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.